punya satu pemikiran yang meresap betul gitu. Be long life learners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami di podcast Pojok Tarbiyah, berbagi dan menginspirasi. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Dr. Rizky Haji Syamsuddin Asrofi MM. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Syamsuddin Asrofi ini adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Arab. Dan hari ini beliau ini sebenarnya memasuki masa purna tugas beliau, dan sengaja kami hadirkan untuk berbagi inspirasi dan bisa kita ambil pelajaran dari semangat beliau sebagai dosen senior, dosen yang penuh banyak pengalaman tentunya, dan kita akan berbagi saat ini. Pak Yai, informasi yang kita dapatkan dan kami membaca biografi Pak Kiai Haji Syamsuddin Asrofi bahwa Bapak ini berasal dari Ponorogo, kemudian dari keluarga yang sederhana, mungkin banyak terbatasan, bahkan informasinya sejak Bapak kecil itu orang tua sudah tidak ada. Tetapi Pak Syamsuddin Asrofi kecil dan muda waktu itu semangat belajar dari madrasah hingga kemudian sampai ke Yogyakarta, belajar di IAIN Sunan Kalijaga, dan kemudian menjadi dosen, dan saat ini mulai banyak peran di sosial, kemudian budaya dan politik. Mungkin Bapak bisa berbagi awal Bapak bisa belajar di sini. Iya, terima kasih. Betul, saya Syamsuddin ini dilahirkan di Kauman di Ponorogo, begitu. Saya lahir itu ayah saya sudah meninggal dunia. Kita lahirkan pada 8 Juni 1956. Ya, di masyarakat saya itu ada khas ya. Masyarakat santri desa begitu, sehingga hal-hal yang sifatnya umum itu kurang menarik gitu. Sehingga pada masa kecil saya itu cenderung orang-orang itu sekolahnya harus di madrasah, di pesantren. Ibu saya tidak. Ibu saya mendorong kami untuk sekolah di pagi umum, sekolah rakyat itu, tapi sekolahnya di sekolah agama, dan malam untuk menghadap kiai, belajar di pesantren atau di kampungnya itu. Ibu saya tidak menginginkan anaknya itu seperti yang lain-lain sebenarnya ternyata. Karena tempat kami setelah sekolah madrasah itu selesai pasti harus ke pesantren dan harus masuk thoriqoh. Anak-anak kecil gitu. Saya tidak boleh, kamu harus sekolah saja, sehingga melanjutkan sekolah di Madrasah Tsanawiyah saat itu, sekaligus sekolah PGAP, pertengahan atau pertama yang 4 tahun itu. Terus kami melanjutkan juga di Madiun, di sebuah pesantren Subulul Huda. Itu sebuah pesantren yang di situ ada lembaga pendidikan formalnya, yaitu Madrasah Aliyah Negeri. Ya, kami disitulah mendapatkan banyak pengalaman ketika di pesantren itu, berlatih tentang ilmu agama, ada diskusi, latihan berpidato, dan berorganisasi. Nah, setelah selesai itu, saat itu sebenarnya menjadi pegawai itu mudah. Mudah sekali. Tamatan aliyah tahun-tahun sekitar 75 itu mudah sekali. Masih langka Pak ya? Masih jangan gitu. Tapi ibu saya mengharuskan harus kuliah, dan kuliahnya harus di Jogja. Tidak boleh di Ponorogo. Nanti kalau kuliah di Ponorogo nanti pulang lagi. Harus di Jogja. Akhirnya saya daftar di Jogja di Fakultas Tarbiyah. Dulu namanya jurusannya BAR. BAR itu ada jurusan bahasa Arab. Nah, kuliah di sini saya betul-betul mendapatkan satu pengalaman yang baru. Karena pas masuk kuliah itu adalah pasca terjadinya malari di Jakarta. Hari-harinya ketemu di sini orang berdemo, berdiskusi, berdebat, didatangi tentara dan seterusnya. Itu membuat kami punya semangat tersendiri, anak muda yang mendapatkan pengalaman baru di sebuah kampus yang di situ ada diskusi, ada banyak tokoh-tokoh mahasiswa senior dan seterusnya. Kami kuliahlah di tahun-tahun itu dengan penuh pengalaman-pengalaman heroik ya, yang menjadikan kami menjadi sangat pemberani. Dan kami juga menghadapi tantangan tidak mudah lelah begitu. Akhirnya kami bercita-cita betul bagaimana kami bisa mendapatkan prestasi yang baik. Alhamdulillah tahun pertama nilai saya tertinggi, dan saya mendapatkan satu penghargaan, yaitu mendapat beasiswa Super Semar. Satu beasiswa yang satu masih sangat langka. Satu fakultas dengan sekian banyak jurusan, 10.000 mahasiswa, hanya satu jatahnya.
Hanya satu. Direbutkan banyak. Tahun berikutnya kalau nilainya turun diganti yang lain. Alhamdulillah kami sampai 5 tahun bisa mempertahankan beasiswa Supersmart itu. Dan di tahun doktoral itu artinya setelah BA itu ada doktoral 1, 2. Saat di doktoral 2 itu sudah mulai diangkat menjadi asisten. Jadi asisten dari Profesor Dr. Mukhtar Yahya sekaligus profesor dari rektor kita saat itu adalah Profesor Zaini Dahlan. Ya, kami ajarkan terus di sini. Lantas tahun 84 lah kami itu masuk nikah dan hidup tinggal di Klaten. Kebiasaan kami di Jogja seperti itu, kita lanjut yang di Klaten, segera bergabung dengan ormas keagamaan. Kalau dulu mahasiswa dengan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, maka ketika di daerah itu kami segera masuk di sistem ormas yang ada di situ. Kebetulan di lingkungan kami itu adalah lingkungan daerah industri, sekaligus ormas keagamaan yang terbesar di situ adalah Nahdlatul Ulama. Sehingga kami masuk di industri sekaligus masuk di jajaran organisasi Nahdlatul Ulama. Di industri itulah kami bisa sempat tahun 86 itu sudah direkrut menjadi salah seorang wakil bendahara di industri itu. Industri yang sangat terpandang karena kebutuhan nasional kaitannya dengan pengecoran logam itu disuplai dari daerah itu. Maka itu menjadi potensi yang sangat besar. Klaten itu pusatnya, Pak ya? Pusatnya. Lah kami dari situlah mulai berkembang, dikenal masyarakat secara luas dalam berdakwah, bermasyarakat, berorganisasi. Di NU sempat memimpin NU 2 periode, yaitu jadi ketua NU cabang Klaten. Dan setelah itu sempat juga menjadi wakil ketua PWNU di Jawa Tengah. Di samping kami sempat menjadi sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Klaten, ketua Dewan Pendidikan, dan juga banyak ormas keagamaan yang kami masuki di Klaten, termasuk semacam IPI, termasuk terkait dengan Masjid Agung yang ada di Klaten, dan di beberapa pesantren yang ada di situ. Itu semua berangkat dari semangat waktu jadi mahasiswa dan semangat untuk berubah, Pak ya. Jadi tidak statis, semangat belajar dan terus belajar, Pak ya. Iya. Kami punya satu pemikiran yang meresap betul gitu. Be long life learners. Jadilah pembelajar seumur hidup. Saya ketika membaca kosakata itu tuh betul-betul belajarlah menjadi sang pembelajar seumur hidup. Kok sama ya dengan yang di Islam? Ya, kaitannya dengan belajar itu kan di Islam minal mahdi ilal lahdi. Ya, kalau di istilah lain mungkin menjadi long life education. Manusia pembelajar. Ya, segini kok be long life education. Jadi tidak boleh belajar itu berhenti kapanpun dengan siapapun. Caranya kami mencoba karena kami belum bisa mengambil kesempatan yang banyak di kampus itu. Saya sejak dulu membiasakan diri itu membeli buku yang baik. Saya prioritaskan karena alasan tadi metodologinya pasti lebih baik karena ada bimbingan. Kedua juga kontennya pasti, validitasnya tercapai. Karena hasil riset, Pak ya.